Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita mampu untuk kembali belajar tentang bahasa Arab. Kita belajar melanjutkan yang kemarin tentang al-jumlatu az-zarfiyah. Jumlah zorfiyah kita mengulang lagi biar bisa lebih fresh ingatan yang kemarin karena kita masih belajar tentang jumlah zorfiyah. Jumlah zorfiyah, al-jumlatu az-zarfiyah adalah setiap kalimat bahasa Arabnya jumlah. Jumlah adalah kalimat yang diawali oleh huruf jar atau zorof makan. Ini adalah jumlah ketiga. Setelah kita mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, jumlah yang ketiga adalah jumlah zorfiyah. Jadi jumlah zorfiyah itu kata atau huruf kata yang menjadi awal kalimat tersebut adalah huruf jar atau zorof makan. Jadi dia dinamakan jumlah zorfiyah. Contoh, fil fasli tolibun. Ada sebuah kalimat nih, fil fasli tolibun. Kata pertamanya adalah fi. Fi itu adalah huruf jar. Ini adalah contoh bentuk dari jumlah zorfiyah diawali oleh fi atau huruf jar, bisa juga huruf-huruf jar yang lainnya ada banyak atau juga bisa zorof makan. Tapi di sini contohnya kita menggunakan fi. Fil fasli, di dalam kelas. Kalau ada jar berarti ada majrurnya. Itu merupakan dua berkesinambungan dan tidak bisa terpisah. Kalau ada jar, ada majrur. Di dalam kelas, di dalam kelas, di dalam ini huruf jarnya fi. Kelasnya menjadi majrur atau apa? Ya majrur di dalam kelas. Itu merupakan khobar muqaddam atau predikat. Kita kan kemarin belajar tentang khobar aja. Sekarang ada tambahan namanya khobar muqaddam. Mubtadanya yang mana Ustazah? Mubtadanya jadi diakhirkan tolibun. Mubtada muakhir karena dia diakhirkan jadi namanya mubtada muakhir. Khobarnya khobar muqaddam, mubtadanya mubtada muakhir. Ini adalah posisi kedudukan-kedudukan yang ada di dalam jumlah zorfiyah. Kalau di dalam jumlah ismiyah kan ada mubtada, ada khobar. Di dalam jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, bisa ada maf'ul bih. Ada fi'il fa'il, bisa ada maf'ul bih. Kalau di jumlah zorfiyah adanya khobar muqaddam dan mubtada muakhir gitu ya. Intinya dua ini, nanti mungkin ada tambah-tambahan. Ditambahin sifat misalkan, ditambahin jar majrur lagi, itu cuma tambah-tambahan. Tapi inti dari jumlah zorfiyah ada khobar muqaddam, ada mubtada muakhir. Itu ya intinya. Syarat untuk jumlah zorfiyah ada 3. Dan ini harus ada di dalam jumlah zorfiyah ya. Yang namanya juga syarat. 1, mubtadanya atau subjeknya harus diakhirkan. Kalau jumlah ismiyah biasa kan mubtadanya harus di depannya. Mubtada harus di awal, namanya juga mubtada. Mubtada itu awal, akhir, pengawalannya gitu. Sekarang untuk jumlah zorfiyah, mubtadanya diakhirkan gitu ya. Merupakan sebuah kewajiban dan syarat bagi mubtada diakhirkan di dalam jumlah zorfiyah. Yang kedua, mubtadanya atau subjeknya tidak boleh diberi alif lam. Karena mubtada di jumlah ismiyah itu wajib menggunakan alif lam ya, wajib tertentu, wajib menggunakan alif lam. Tetapi di dalam jumlah zorfiyah tidak boleh malah
haram menggunakan alif lam ya, karena dia sudah di akhir, mubtada yang berada di dalam di akhir sebuah kalimat atau tidak berada di depan, berarti dia tidak menggunakan alif lam, dia tidak tertentu. 3. Khobarnya atau predikatnya harus diawalkan, karena dia tadi cuma 2 ya, mubtada dan khobar. Kalau mubtada di akhir, otomatis khobar ke depan. Siapa lagi yang bisa mengawali mubtada kalau bukan khobar gitu ya. Khobarnya berarti ke depan. Namanya khobar muqaddam. Mubtadanya mubtada muakhar. Mubtada diakhirkan ini adalah 3 syarat dari jumlah zorfiyah. 1, 2, dan 3 ini. Nah, awal jumlah zorfiyah tadi kan jumlah zorfiyah diawali oleh huruf jar atau zorof makan. Nah, ini adalah kumpulan huruf jar dan zorof makan. Min ila an ala fi bikali. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar. Nah, ini adalah keseluruhan dari huruf jar dan zorof makan. Jadi jumlah zorfiyah itu bisa diawali di antara huruf-huruf ini. Bisa min, bisa ila, bisa amamah, bisa waro'a gitu ya. Ini adalah huruf-huruf yang bisa mengawali jumlah zorfiyah. Rumusan kedua. Sekarang kita mempelajari rumusan kedua. Jumlah zorfiyah dengan khobar muqaddam, kan tadi diawali khobar dulu ya. Berarti kata pertamanya adalah khobarnya. Khobar muqaddam yang disambung domir muttasil. Nah, berarti khobarnya disambungin sama domir muttasil. Domir muttasil ini sudah pernah kita pelajari. Ada di halaman 66. Kan domir ada 2 nih. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil itu domir yang terpisah. Dia nggak nyambung dengan kata apapun gitu ya, nggak disambungin. Contohnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau domir muttasil, domir yang bisa disambung. Entah disambung dengan huruf atau isim apapun, dia pokoknya tersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya, dia berubah bentuknya. Hu, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Kalau di halaman 66 itu kita belajar menyambungkannya dengan kata kitabun. Kitab, bukunya satu orang laki-laki, kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma. Intinya tuh hu-nya itu ya, kitabnya jangan digabungin. Domirnya itu ada di hu-nya itu. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kuma, kunna, i, na. Itu adalah domir muttasil. Dan mubtadanya isim zohir, sama seperti rumusan 1 yang kemarin. Mubtadanya juga isim zohir. Jadi insya Allah kalian bagian mubtadanya sudah paham dan sudah jelas. Yang kita akan pelajari fokuskan di bagian ini. Khobar muqaddam yang disambung domir muttasil. Nah, seperti apa itu? Ayo kita cek. Cek-cek. Nah, ini rumusan keduanya. Rumusannya harful jar atau zorof makan kan jadi khobar ya. Harful jar atau zorof makan ditambah domir muttasil digabungin tadi kan ya. Kan tadi dari rumusan sudah kelihatan tuh. Huruf jar khobarnya digabung domir muttasil. Berarti bisa jadi huruf jar atau zorof makan digabung sama domir muttasil. Plus mubtadanya isim zohir. Jadi minimal ada 3 kata di dalam jumlah yang ada di rumusan 2 ini. Tapi nanti terkadang bisa ditambahin sifat gitu ya. Kalau tambahin sifat ya paling ditambahin di bagian ininya, mubtadanya gitu.
Tapi kita fokuskan ke bagian itu dulu. Contoh. Contoh di halaman 188. Fihi muslimun. Di dalamnya masjid ada seorang muslim laki-laki. Di dalam masjid tersebut ada seorang muslim laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab kan itu ada banyaknya. Kalau kalian lihat di halaman 66 itu adanya 1, 2, 3. Ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang kita nyanya menggunakan apa Ustazah? Nggak kelihatan nih, nggak dikasih tahu. Kalau kemarin kan dikasih tahu, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, kita taunya 2 perempuan gitu. Sekarang nyanya kita menggunakan apa Ustazah? Nah, ini gunanya ada di dalam kurung kata masjid. Jadi kita mencari masjid ini nya menggunakan yang mana? Nah, caranya masjid bahasa Arabnya apa? Masjid bahasa Arabnya masjidun. Ya, masjidun. Sekarang kita lihat masjidnya ada berapa? Masjidnya cuma 1, Ustazah. Yang orang muslim itu masuki masjidnya 1 aja, nggak banyak langsung gitu ya. Ada 1 masjid aja, oke, berarti menggunakan 1. Sekarang kita lihat dari laki-laki dan perempuannya. Masjidun ada tak marbutohnya atau enggak? Enggak ada ya? Masjidun, karena tidak ada tak marbutoh, berarti dia mudzakkar, berarti dia laki-laki. Berarti kita menggunakan nya untuk 1 laki-laki. 1 laki-laki apa? Hu. Kalau kalian lihat hu, harusnya dia hu. Kok di sini malah jadi hi, Ustazah? Kenapa bukan hu? Nah, untuk beberapa huruf jar, dia harokatnya berubah mengikuti yang sebelumnya. Seperti fi jadinya hi gitu ya. Apalagi bi. Kata bi dengan jadinya hi. Terus contohnya lagi ila ke ya. Ke kalau ketemu dengan hu jadinya bukan ilaihu tapi jadinya ilaihi. Sama seperti fi, bukan fihu tapi jadinya fihi. Kenapa begitu Ustazah? Ya memang begitu karena orang Arab itu susah dia ngomongnya fihu. Beda sama kita, kita sih mudah aja ngomongnya. Fihu, ilaihu gitu. Nah, kalau orang Arab susah. Jadinya dirubahnya harokatnya biar lebih enak nyebutnya. Fihi, ilaihi gitu ya, atau bihi. Untuk yang harokatnya kasroh gitu sebelumnya. Iya. Tapi kalau selain itu ya tetap hu. Contohnya seperti ama mahu, waro ahu, janibahu gitu ya. Kohu, tetap dia jadinya hu. Untuk beberapa huruf jar itu memang merubah harokat hu-nya ini menjadi hi. Dan khusus yang bagian hu ini aja ya. Untuk yang lain tidak. Fihi muslimun, di dalam masjid itu ada seorang muslim laki-laki, jadinya muslimun. Kalau orang muslimnya perempuan, Ustazah, jadinya muslimah. Muslimatun. Fihi muslimatun. Ingat ya, di dalam masjid itu ada perempuan. Masjidnya nggak berubah bentukannya. Masjidnya ya tetap laki-laki dan tetap cuma 1 aja masjidnya. Jadi tetap nya menggunakan 1 laki-laki. Fihi, tetap fihi. Mau yang ada di dalam itu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Masjidnya tetap tidak berubah. Masjidnya tetap 1. Dan dia tetap bentukannya mudzakkar atau laki-laki. Jadi fihi muslimatun. Coba kita rubah lagi dengan kata yang lain. Di depanku. Nah, ku kalau digabungin jadi domir mutasilnya itu ada ditambah ya yang sukun. Jadinya ama mi muslimun. Untuk yang aku yang saya ini, dia juga merubah harokat sebelumnya jadi kasroh.
Kan amama nih ya, awalnya di depan kan bahasa Arabnya amama. Karena ada saya, amami jadinya. Terus, misalkan lagi, di belakang bahasa Arabnya waro'a. Di belakangku jadinya waro'i. Di antara bahasa Arabnya baina. Bukan. Kita menggunakan di samping aja. Di samping bahasa Arabnya janiba. Kalau di sampingku janibi gitu ya. Itu sudah kita pelajari di halaman 66. Buka lagi bukunya yang kemarin biar ingat lagi. Di depanku ada seorang muslim laki-laki, amami muslimun. Kalau yang ada di depanku ini perempuan ustazah, ya udah ditambahin aja amami muslimatun gitu ya. Karena misalkan sayanya ustazah ya. Ustazah kan perempuan nih. Jadinya amami. Terus mau di depan ustazah ini laki-laki atau perempuan, mau dia banyak atau sedikit, tidak mempengaruhi jenis kelamin ustazah kan. Berarti tetap amami, mau dia muslimun, muslimatun gitu. Muslimani, muslimatani, muslimatun, muslimuna. Pokoknya terserah mau di depannya ada berapa orang. Tapi dia tidak boleh pakai alif lam. Ingat, untuk mubtada di dalam jumlah zorfiyah tidak menggunakan alif lam. Nah ini ya contohnya ya. Tadi kan masjid nih. Masjidun itu laki-laki maka menggunakan hu. Kalau digabungin antara fi sama hu jadinya fihi ya. Biar kalian lihat-lihat nih perubahannya di gimana. Fi tambah hu jadinya fihi. Terus kalau kita rubah nih ustazah, di dalamnya sekolah ada seorang muslim laki-laki. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Nah, beda sama masjid. Sekarang ada tak marbutoh nih di akhirnya. Madrasatun. Berarti dia muannas atau dia perempuan. Karena dia muannas, maka nya-nya menggunakannya satu perempuan. Di dalamnya jadi fi ditambah ha. Nya untuk satu perempuan ha ya. Digabungin fi ha gitu. Muslimun atau terserah muslimatun. Contoh selanjutnya. Sekarang di depanmu. Di depanmu satu laki-laki. Kamu satu laki-laki, domir mutasilnya itu ka. Di depan amama, digabung ama maka. Ama maka ada seorang muslim laki-laki, muslimun. Ama maka muslimun. Kalau perempuan, kamunya perempuan, ama maki muslimatun. Hu, nah ini untuk di depannya satu laki-laki ya. Ama mahu muslimun. Sama kayak tadi. Tapi karena ini sebelumnya fathah, jadi tidak mempengaruhi. Kalau tadi kan fi jadinya hi. Sekarang kalau amamah dia kembali tetap hu. Amamahu muslimun. Ada seorang muslim laki-laki. Di depannya satu perempuan. Kayak yang tadi, yang kayak madrasah. Jadinya ha. Amamaha muslimatun. Nah ini at-tadrib. Insya pasif untuk kalian. Ada 3 kalimat yang perlu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, di dalamnya kelas. Nah, berarti menggunakan kelas ya. Sekarang nanti kalian cari nih kelas bahasa Arabnya apa. Terus dia nya menggunakan yang mana gitu ya. Sesuaikan dengan kata kelas ini. Ada dalam kurung tidak perlu diterjemahin berarti seorang murid laki-laki. Nah, di dalam kelas itu ada seorang murid laki-laki. Nanti terjemahin nih, cari terjemahan murid laki-laki dan sesuaikan dengan posisinya sebagai mubtada. Yang rajin. Nah, ditambahin sifat di sini. Murid laki-lakinya rajin. Berarti sesuaikan aja dengan kalau ditambah sifat seperti apa. Kalau sifat itu kan berarti harus sama dari sisi 4 hal. Dari sisi harokat akhir, dari sisi jenis kelaminnya, dari sisi jumlahnya, dan dari sisi menggunakan alif lam atau tidaknya gitu ya. Dari 4 ini kalau dia sifat.
Ngikutin siapa? Ngikutin si murid, karena yang punya sifat kan si murid ini tadi ya. Yang kedua, di atasnya lemari. Nah, dicari nih lemari bahasa Arabnya apa? Berarti nyaknya menggunakan yang mana gitu ya. Nyak yang untuk laki-laki atau nyak yang perempuan. Nyaknya yang 1, 2, atau 3 gitu ya, dicari. Ada sama sebuah gambar yang bagus. Nah, diterjemahin nih lagi. Ditambah, ternyata ada tambahan sifat lagi. Nanti kalian, pokoknya sifat, insya Allah sudah khatam semua belajar sifat ya. Jadi kadang kalau kita dari dalam apa kalimat-kalimat yang kita pelajari di dalam mustakil itu ya putaran-putaran itu aja. Ya sifat, jar, mubtada, khobar, gitu-gitu aja ya putarannya. Kadang diputar jarnya ke depan, nanti bisa jarnya ke belakang, sifatnya bisa ke depan, sifatnya bisa ke tengah, ke belakang gitu ya. Itu aja putarannya. Yang ketiga, di depanku, nah berarti menggunakan aku. Aku tadi yang mana nih terjemahnya gitu, dicek lagi. Ada seekor gajah yang besar. Nah, dicari terjemahannya apa? Seekor gajah yang besar. Oke, sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan membawa rahmat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, syukran ada husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.